merupakan suatu hobi yang bernilai tinggi jika diasah. I Gusti Ngurah Agung Yuda Putra atau yang kerap disapa Yuda Bento merupakan seniman yang mengasah bakatnya dan menghasilkan banyak karya seni rupa di mana ia tak hanya berpatokan pada kanvas dan kuas, namun juga memanfaatkan keahliannya dalam seni rupa digital, alat tulis, dan lontar. Lahir di Petang 20 Juni 1998, seniman muda Indonesia ini telah menunjukkan kecintaannya untuk terjun ke dunia seni rupa sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga saat ini berstatus mahasiswa Institut Seni Indonesia. Yuda mendalami seni melalui karya-karya yang ia lombakan, seperti gambar dan lukis hingga tingkat kabupaten. Tak canggung-canggung, Yuda pun sempat ditunjuk untuk mengikuti acara Festival Kesenian Indonesia yang diadakan di Surabaya. Setelah dari Surabaya, Isi pun menunjuk Yuda untuk mengikuti pameran di Jepang dengan membawa 2 karya yang dilukis oleh Yuda sendiri hanya menggunakan drawing pen, pensil, dan kertas. Yuda berpesan terhadap bangsa Indonesia agar terus berkarya dan jangan pernah puas terhadap hasil karya sendiri, sehingga kita akan terus berkarya demi bangsa ini. Ditunjuk untuk ikut ajang mahasiswa berprestasi di lingkungan kampus. Waktu itu mewakili prodi melawan prodi-prodi yang lain di ajang mahasiswa prestasi, sempat dapat juara 1 di tingkat fakultas, kemudian naik lagi di tingkat institut dapat juara 2. Dari sana ditunjuk untuk ikut event-event di luar Bali, ditunjuk untuk ikut acara FKI, Festival Kesenian Indonesia di Surabaya. Di sana melihat-lihat pameran, walaupun waktu itu saya nggak bawa karya karena nggak punya karya waktu itu, jadi saya cuma lihat-lihat aja. Kemudian pulang dari Surabaya, ditunjuk lagi untuk ikut pameran ke Jepang. Waktu itu saya sama dosen, jadi 2 orang ditunjuk untuk pergi ke Jepang untuk mengikuti pameran. Saya membawa 2 karya yang di depan ini. Saya bawa ke Jepang. Di sana saya selama 1 minggu. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan di sana sama dosen, baik itu pameran, workshop, diskusi, ada demonstrasi juga. Karena saya waktunya di sana seminggu, pas saya balik itu pamerannya masih berlangsung. Jadi karya saya masih di sana, yang di depan ini cuma kopiannya aja. Yang asli masih di Jepang keduanya. Jadi kebetulan waktu itu karena dapat mahasiswa prestasi itu langsung ditunjuk, dan kebetulan juga ada karya yang sesuai kriterianya gitu. Jadi waktu itu nama pamerannya Drawing Communication Exhibition. Jadi pameran gambar gitu dari berbagai negara. Kebetulan saya punya karya gambar dua karya. Jadi itu saya ajukan dulu ke pihak kampus. Sebenarnya banyak karya yang saya ajukan, tapi yang dipilih ini 2 karena ini yang masuk kategori. Dari ceritanya, karena saya emang suka aliran realis, jadi memang gambarnya itu realis biar sama kayak foto jadinya. Terus yang pertama yang pertama itu gambar saya yang ini, yang judulnya Tragedi Bintaro. Jadi waktu itu di kampus ada event namanya Kita Lugini, dengan tema waktu itu 80-an. Jadi prodi saya mengambil cerita tentang Tragedi Bintaro. Jadi masing-masing siswa itu diminta untuk bikin gambar terkait dengan
cerita tragedi Bintaro. Jadi saya buat gambar seperti ini. Itu ekspresi saya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini judulnya Museum Bali. Ini cuma gambar iseng-isengan aja. Kebetulan lihat sempat ke Museum Bali, terus tak foto, tak gambar lagi. Kalau yang pertama ini saya kerjakan 3 hari karena deadline juga. Lagi 3 hari itu acaranya udah mulai, jadi harus selesai dalam 3 hari. Kemudian kalau ini bikinnya 1 tahun karena buatnya nyicil. Jadi sambil kuliah terus bikin tugas, jeda bikin tugas, bikin ini paling sejam atau 30 menit udah, nanti minggu depan ambil lagi, kadang lagi 3 bulan baru tak ambil gitu. Jadi untuk teman-teman terutama di masa-masa sekarang ya, di masa layangan, teruslah berkarya walaupun karyanya itu diambil oleh orang lain dan dijiplak atau di copy paste lalu diperjualbelikan tanpa izin. Tetap berkarya, teruslah berkarya. Kalau bisa lindungin karyanya ke ke hak cipta. Kalau itu pernah. Jadi selama masa layangan ini jasa-jasa print layangan itu semakin merajalela sekarang. Jadi kalau ditotalin udah ada 5 karya saya yang diambil oleh orang lain tanpa izin, terus di print lalu dijual. Subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.